Tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Tenaga Kesehatan harus memiliki STR atau Surat Tanda Registrasi dan SIP, Surat Izin Praktek yang berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang. Apakah tenaga kesehatan dengan status karantina tidak memiliki STR dan SIP atau STR dan SIP mati bisa dianggap mengundurkan diri atau dilakukan PHK? Baik. Ini kita bicara tenaga kesehatan yang statusnya karyawan ya. Tenaga kesehatan yang statusnya karyawan. Jadi kan ada tuh tenaga kesehatan yang buka praktek sendiri misalkan. Itu beda lagi. Itu di luar dari bahasan hukum ketenaga kerjaan. Karena dia statusnya karyawan, baik tetap atau tidak tetap, maka berlakulah hukum ketenaga kerjaan kepada dirinya. Memang dalam Undang-Undang Kesehatan di sana juga disebutkan STR dan SIP, Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktek itu menjadi sebuah kewajiban, ya, berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang, betul. Nanti Bapak Ibu pasti kalau ingin tahu lebih jelas silakan lihat detailnya dalam undang-undang itu atau peraturan pelaksananya. Sana ada diatur tentang siapa yang harus memperpanjang, yang punya kewajiban siapa dan sebagainya. Ya, nah, cuman pertanyaannya sekarang, apabila STR dan SIP tadi ternyata mati dan belum diperpanjang, apakah bisa dianggap mengundurkan diri atau dilakukan PHK? Kalau dianggap mengundurkan diri, saya langsung jawab tidak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena mengundurkan diri, klausulnya sudah jelas. Di dalam bab tentang PHK, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pasal mengundurkan diri itu kan syaratnya adalah kehendak di karyawan sendiri, ya, bukan dipersyaratkan. Kalau tidak tercapai target maka dianggap mengundurkan diri. Kalau tidak punya izin STR SIP dianggap mengundurkan diri. Ini sama seperti karyawan warehouse, supir forklift yang tidak punya izin SIM-nya forklift, sama dengan supirnya ekspedisi yang nggak punya SIM B1 atau berapa itu, ya kan? Atau SIM-nya mati, terus dia dianggap mengundurkan diri? Nggak bisa. Bahwa telah terjadi pelanggaran, iya. Cuma nanti dilihat pelanggaran ini yang dianggap bertanggung jawab siapa? Apakah si karyawannya atau perusahaannya? Ya, dalam beberapa keadaan kita ambil contoh nih ya. Saya terus terang saya tidak terlalu paham detail tentang Undang-Undang Tenaga Kesehatan ya. Tapi saya ambil ilustrasinya, kita ambil contoh supir forklift. Ya. Untuk mengendarai forklift itu yang angkat kardus-kardus di warehouse itu Pak Yunus ya. Itu adalah seorang karyawan yang harus punya kemampuan mengendarai forklift. Harus punya surat izinnya. Jadi dia ada pendidikannya, ada pelatihannya, ada tesnya, kemudian dapat izin. Nah, surat izin atau bisa disebut SIM tadi, SIM-nya forklift itu ada masa berlakunya. Saya lupa berapa lama, ada kalau nggak salah 3 atau 5 tahun juga ya. Nah, cuman biasanya yang mendaftarkan seorang karyawan untuk ikut dalam pendidikan forklift tadi untuk mendapatkan surat izin mengendarai forklift itu perusahaannya. Sehingga di dalam SIM-nya itu kan biasanya disebutkan PT apa, baru karyawannya siapa. Sehingga di sana mereka karyawannya adalah kiriman dari PT. Pada saat itu habis masa berlaku, maka sebenarnya yang punya kewajiban memperpanjang adalah perusahaan, ya kan? SIM forklift itu, yang punya kewajiban memperpanjang adalah perusahaannya, karena dia adalah karyawannya perusahaan. Karena bekerja untuk perusahaan, dan dokumen itu pada saat perusahaan yang memperpanjang, nama perusahaan ada muncul dalam izin forklift itu, izin mengendarai itu, maka dokumen itu menjadi dokumen perusahaan, bukan dokumennya karyawan. Pada saat karyawan pergi meninggalkan perusahaan dan surat izin forklift tadi belum habis masa berlakunya, si karyawan tidak bisa meminta itu dibawa untuk pergi tempat lain, karena itu hak miliknya perusahaan. Ya, analoginya kurang lebih seperti itu. Maka kita perlu melihat lebih dalam hal teknis tentang siapa yang berhak atau siapa yang punya kewajiban mengajukan STR dan SIP, ya kan? Kalau bunyi undang-undangnya sih cuma bilang bahwa tenaga kesehatan wajib memiliki STR dan SIP, kan begitu.
Ya, nanti harus Harus dilihat. dilihat lagi ya. Benar, harus dilihat lagi Aturannya ya. aturan detailnya, teknisnya, siapa yang mengajukan dan sebagainya. Terus STR dan SIP ini atas nama siapa? Atas nama pribadinya si orang. Artinya pribadinya yang ngurusin sendiri. Kayak SIM gitu ya. Kayak si pribadi itu ya. Atau kayak KTP lah ya kan. Atau dia itu atas nama perusahaan. Institusi. Nah, institusi. Kalau atas nama institusi, ya berarti institusi yang harus mengajukan. Terus Nah, sekarang fakta bahwa dia tidak memiliki atau STR SIP-nya mati, pertama mengundurkan diri tentu tidak bisa. Ya. Yang bisa dianggap mengundurkan diri itu cuma satu, Pak. Demi hukum hanya satu kejadian yang bisa dianggap mengundurkan diri. Apa? Mangkir. Cuman itu aja. Sisanya nggak bisa dianggap mengundurkan diri. cari kemauan yang bersangkutan. Ya, kemauan yang bersangkutan. Nah, kalau dianggap mengundurkan diri itu cuma satu, mangkir doang. Nggak ada yang lain. Sejak Undang-Undang 13 itu nggak pernah ada yang lain itu. Nggak mencapai target, nggak punya apa dan sebagainya, itu dianggap mengundurkan diri, itu nggak bisa. Ya, Walaupun diminta. walaupun diminta, itu nggak bisa. Kemudian berikutnya tentang akan dilakukan PHK atau dilakukan PHK. Dianggap dilakukan PHK. Atau mungkin mau dilakukan PHK, silakan. Mau melakukan PHK silakan. Cuman pertanyaannya alasannya apa? Alasannya dulu yang harus kuat. Ada nggak dasar hukumnya? Kalau di dalam UJK-nya di bab tentang PHK di pasalnya tidak ada disebutkan tentang apa namanya alasan PHK karena tidak punya STR dan SIP, tidak ada. Maka perusahaan harus pintar mencari alasannya. Alasannya apa? Apakah terjadi pelanggaran? Misalkan dia sudah diberikan surat peringatan, misalkan 1, 2, 3, tapi masih juga tidak memperpanjang, itu dengan catatan perpanjangan adalah kewajiban pribadi ya. Kalau tidak dilakukan setelah surat peringatan 3, ya apa tuh bisa. Jadi PHK. Ya, Kasusnya karena indisipliner. karena indisipliner, bukan karena tidak punya STR dan SIP. Ya, ini yang harus kita bedakan. Begitu ya kurang lebih Bapak Ibu.